Halo pemirsa setia Fibis News, jumpa dengan saya Alfred Pakasi dalam program Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 30 September sampai dengan 4 Oktober 2024. Pasar di antara capital outflow, stimulus Cina, dan prospek The Fed. Ya, pasar investasi domestik pada minggu lalu diwarnai dengan sejumlah isu di antaranya. Pasar keuangan di minggu lewat ini cenderung terkoreksi, walaupun hanya sempit saja untuk mata uang rupiah. Sementara itu, capital outflow mengalir sekitar 9,7 triliun rupiah dalam seminggu menurut data Bank Indonesia. Uang beredar M2 bulan Agustus dilaporkan Bank Indonesia tetap tumbuh, yakni dari penyaluran kredit. Sementara itu, sentimen global saat ini adalah menakar prospek pemangkasan suku bunga The Fed pada bulan berikut. Ya, data ekonomi yang diperhatikan pasar pekan mendatang adalah rilis inflasi indeks harga konsumen bulan September di hari Selasa nanti. Untuk minggu berikutnya, isu prospek ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali warnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut itu dari Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 30 September sampai dengan 4 Oktober 2024. Awal dengan pasar modal Indonesia. Minggu yang baru lewat, IHSG terpantau berakhir kembali terkoreksi di pekan keduanya, jatuh ke level 3 minggu terendahnya. Di tengah investor asing yang melakukan outflow sekitar 2,9 triliun rupiah menurut data Bank Indonesia dan profit taking, serta mengalihkannya ke pasar saham Cina yang mendapatkan program stimulus jumbo. Sementara itu, bursa kawasan Asia pada umumnya juga dalam rally. Secara mingguan, IHSG ditutup melemah 0,68% ke level 7.690. Untuk minggu berikutnya, IHSG kemungkinan akan lanjut terkoreksi sampai level supportnya. Beralih ke mata uang rupiah, terhadap dolar AS pekan berlalu ini berakhir agak melandai dengan melemah tipis saja dekat dengan area 14 bulan tertingginya, yakni sejak awal Agustus tahun lalu. Bergerak fluktuatif di antara kebijakan stimulus dari Cina, serta kemungkinan pertumbuhan ekonomi AS yang makin kuat dan menahan laju pemangkasan suku bunga The Federal Reserve berikutnya. Rupiah secara mingguannya berakhir melemah terbatas 0,02% ke level 15.119 rupiah per US dollarnya. Sementara dolar global terkoreksi ke sekitar 14 bulan terendahnya. Harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau agak stabil secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan naik tipis yields obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,450% pada akhir pekan. Ini terjadi di tengah berbaliknya ke aksi jual investor asing di SBN, sementara yield US Treasury terpantau cenderung flat. Ya, pemirsa setia Fibis News, likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas M2 pada Agustus 2024 dilaporkan Bank Indonesia tetap tumbuh. Posisi M2 Agustus tercatat sebesar 8.973,7 triliun rupiah atau tumbuh 7,3% year on year. Perkembangan M2 pada Agustus terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih. Sementara itu, berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi 23 sampai 26 September 2024, non-resident tercatat melakukan jual neto atau capital outflow sebesar 9,73 triliun rupiah. Terdiri dari jual neto sebesar 2,88 triliun rupiah di pasar saham, 1,3 triliun di pasar SBN, dan 5,55 triliun rupiah di sekuritas rupiah Bank Indonesia. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 30 September sampai dengan 4 Oktober 2024. Saya Alfred Pakasi di sini, mohon diri sejenak. Baiklah untuk semuanya, stay safe, salam Fibis.